Rahayu. Jadi kali ini kita lagi menengok perkebunan kita ya, yang di Pasuruan, yaitu perkebunan pepaya, pertanian organisasi keagamaan kita Buddha Jaya Wisnu, yaitu perkebunan pepaya. Karena sudah tempo hari kita sudah tanam, sekarang sudah katanya sudah besar-besar, jadi kita akan kita tengok. Kalau nggak salah pepaya Thailand ya, Thailand atau Filipina gitu. Seperti apa penampakannya? Oke. Nah, ini adalah pepayanya sudah mulai tumbuh ya. Lumayan sih, tapi ya cukup lama ya. Saya baru tahu ini. Oh, itu udah tinggi tuh. Nah, di sana juga ada pemuda-pemuda lain sedang membuat tempat ngasuh ya. Jadi agama kita itu punya kitab pertanian, di mana pertanian ini kita gunakan untuk membangun ketahanan pangan ya sebenarnya. Tapi karena kita bukanlah mayoritas, jadi ya untuk kehidupan keluarga. Kalau kita ada kelompok ya kita untuk menghidupi ketahanan pangan secara organisasi gitu ya kan. Nah, nanti dari hasil penjualan ini yang dibangun oleh organisasi baru disuplaikan untuk kebutuhan-kebutuhan agama. Banyak sih, kematian, pasetran gitu. Nah, itu ada pemuda lain. Kita sapa dulu. Rahayu. Ya, ada Bapak Di sama Mas Dodi. Nanti dari Permadi ya, Kepemudaan Mojokerto sama Surabaya juga akan merapat ke sini untuk ya berbincang-bincang wican tenan ya. Nah, ini niki pohon apa niki Mas? Oh, niki mauni. Oh, baru mangke mriki wonten mauni nggih. Oh. Lho niki anyar Mas niki. Anyar. Oh, lawas. Bareng nggih. Lami nggih. Nah, ini sedada ya pepayanya ya. Siwingan. Nah, yang sana sudah ada buahnya, guys. Kita lihat mana yang ada buahnya. Nah, ini sudah ada buahnya ini. Ya, yang ini. Guys. Buahnya, guys. Pepayanya organisasi kepemudaan agama Buddha Jaya Wisnu ya. Wow, dia bersih ya. Hah. Ding ding ding. Kayak apa cara ding ding ding. Ini paling tinggi, paling gede, dia bongsor. Ini lebih sehat daripada yang lainnya ini. Oke, kita kembali. Kita membantu ya, kerja bakti, membantu Permadi Pasuruan membangun tempat ngasuh di perkebunan kita. Cuma karena kering ya, harusnya kalau kering gini Panyunan ke Sangyang Maruta dan Sangyang Marisi meminta hujan ya, harusnya dilatih seperti itu. Loh, kok ten mriki Mas? Hah? Hah? Gubuk. Lah nggih. Mboten mriko ah. Oh, mriki nggih. Niku sampeyan jual. Dene kok ambruk ya? Mboten. Longsor ngono ta? Iki. Oh, Gede kemarin. gede. Oh, ini keres ya. Iki jati ya, Mas? Oh, jati, men. Mas, Poka. oh poka. Jaga do. Gak ditanduri ku ah, wis nge. Kemenyan. Ono ya, angel ya. Anu nih. Wite suwi ya. Hah?
Oh, bibit menyan. Gak bibit karo iku apa garu. Angel. Angel ya. Ini susah ya. Kita maunya lahan ini, lahan permadi ini yang di Pasuruan, kita pengennya itu ditanduri. Bukan kita sih, sebenarnya saya ya. Saya. Ditanduri, ditanami ini gaharu sama kemenyan. Jadi nanti kita itu akan belajar memproses kemenyan sendiri ya. Jadi kita olah, kita belajar terus. Pokoknya nggak pernah boleh berhenti belajar. Permadi itu nggak boleh berhenti belajar. Jadi harus terus di-upgrade terus pengetahuannya. Jadi tujuannya untuk menanam keinginan ini menanam gaharu dan kemenyan itu agar nanti kita bisa membuat kemenyan sendiri. Kalau kemenyan itu kita buat sendiri, kita akan menyesuaikan dan membuat produk yang sangat-sangat berkualitas, ya, berkualitas gitu loh. Dari aromanya kita kan paling paham ya, yang terbaik itu yang mana gitu. Dari sisi warnanya, dari sisi kepekatannya itu kita paling paham gitu loh. Karena kalau untuk kemenyan, untuk sembayang kita itu kita milih-milih gitu, gak mau yang murah-murah gitu ya kan. Jadinya kita punya inisiatif ya, selain kates untuk perkebunan, saya harap ini juga ada penanaman kemenyan dan gaharu. Jadi kemungkinan ya, mungkin kalau ada pemeluk-pemeluk yang lain, kadang-kadang yang lain yang menonton video ini ada bibit atau benih kemenyan atau gaharu, saya beli gitu loh. Diberi tambah bagus gitu loh. Karena tinggal tanam, kita gunakan sama-sama, kita pelajari sama-sama, kita produksi juga sama-sama, dan kita konsumsi sama-sama gitu kan. Karena prinsipnya itu dari permadi, oleh permadi, untuk agama gitu nggih. Oke, bagaimana prosesnya, kerja baktinya, cukup sekian dulu videonya. Kita lanjut nanti setelah ini gubuk-gubukan. Sebenarnya bukan gubuk-gubukan ya, ini kayak ya ini anu ini bisa untuk sembarang kalir ya. Kita nggak banyak menggunakan paku ya, kita menggunakan ikat. Menurut beliau-beliau ini mengikat dengan tali dari bambu sendiri juga bagus gitu loh. Ini ukurannya kalau nggak salah dua setengah ya ini ya, 2,5 bentuknya ini, 1, 2, oh iya 2,5 meter kali 3 meter. Jadi ke depan enak, nggak kehujanan ngasuh. Oh ya, di sini di kebun ini kita juga menyediakan 100 meter berapa ya? Pinten? 5.000 meter nggih. Pasetrane pinten nggih? Pasetrane. Mas, pasetrane pinten Mas nggih? Ukurane. Ukuran apa nih? Pasetran. Oh, jadi kita ada pasetran ya. Pasetran itu kalau sekarang yang kita kenal sebagai makam, untuk tempat pemakaman. Itu disediakan oleh Permadi Pasuruan 500 meter persegi ya, di dekat sini gitu. Cuma memang akses jalannya itu sangat lumayan jauh ya kan, jauh dari sana. Nah itu nanti kita pikirkan sambil berjalan gitu loh. Kalau yang punya lahan, misalnya di mana, dimakamkan, disemayamkan di lahannya sendiri boleh, di makam umum boleh. Kalau pasetran di tempat desanya itu tidak ada masalah, masyarakatnya juga tidak ada masalah. Pasetran ini kita sediakan, kita edukasi, kita sampaikan tujuannya adalah untuk para pemeluk Buddha Jawisnu maupun penghayat kepercayaan lainnya yang mengalami masalah dengan masyarakat sekitar gitu ya kan. Ada masalah, mereka terlalu fanatisme, terlalu radikal, dia jahil, metakil, hingga selain agama dia tidak boleh dimakamkan. Nah monggo silakan menghubungi kontak dari Permadi Nusantara itu, bisa kontak saya, bisa kontak Permadi Pasuruan, akan kita sediakan, kita galikan di sini gitu loh. Dan itu biayanya gratis ya, tidak membayar. Oke, cuma untuk akses ke sininya ya seperti ambulan atau
pendukungnya, operasionalnya mungkin sementara ini pihak keluarga yang terkena musibah yang mengurus itu gitu loh. Jadi ke depan ini kita akan jadikan sebagai pasetran selain agama perpu ya. Jadi agama perpu itu agama peraturan perundang-undangan saja. Kalau kita yang dianggap oleh pemerintah penghayat itu sebenarnya adalah agama asli Indonesia dari sisi istilah agama, karena yang memilikinya ya kita ini yang disebut oleh pemerintahan rezim Orde Baru sebagai penghayat saja gitu loh. Karena penghayat itu sifatnya filsuf gitu, menghayati. Nah, agama perpu itu justru yang menghayati gitu loh. Kalau kita tidak menghayati, kita menjalankan, kita punya korbanan, katur bekti, tata cara pemakaman itu kita juga punya gitu loh. Makanya kita bukan penghayat, tapi justru agama ya seperti itu. Kita punya lahan, sistem untuk membangun ketahanan pangan, membangun peradaban itu kita punya. Makanya agama itu ya milik kita, tapi itu karena unsur politik jadinya ya sudah enggak apa-apa gitu ya kan. Yang penting ini ada lahan perkebunan dan lahan untuk pasetran gitu ya kan. Dan ini gubuknya di sana itu ada sungai, kedepannya kita akan pakai mungkin sanyo atau apa ya untuk mendistribusikan air dari bawah ke atas. Kita suplai dulu ke tandon, dari tandon kita bangun filter agar untuk pemandian itu airnya bersih. Nah, kalau filter saya sudah bikin dan saya bikin sendiri, saya terapkan di rumah saya dan itu hasilnya sangat memuaskan ya. Air yang kuning saja, darah tambak yang berunsur besi itu bisa bening banget gitu loh. Apalagi ini air dari sungai mengalir dari sumber sangat sudah bersih gitu loh, tidak kuning. Tapi kalau difilter lebih baik gitu loh. Jadi kebetulan saya juga ahli filterisasi ya kan. Jadi ya komplit, kita tinggal mengedukasi saja gitu. Oke. Untuk video kali ini singkat, cukup semantan dulu. Kita akan sambung nanti setelah dari Permadi yang lain datang ya, kalau tidak halangan. Oke, salam Rayu.